mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para donatur yang baik hati diberikan limpahan rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah. Amin. Aktivitas sebelum fasilitas. Aktivitas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, inna a'tainakal kautsar fassalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man kana lahu sa'atun fir rizqi wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhu an-nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah, jamaah majlis taklim, kaum ibu-ibu majlis taklim Az-Zikran Nafi'ah. Kita doakan semoga guru kita, pimpinan majlis taklim ini, Ustadz Ibrahim, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, murah rezeki, selalu beliau dan keluarganya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibu-ibu semua yang rutin istiqamah hadir pengajian setiap Sabtu pagi jam berapa Ibu hadir Ibu? Jam 9 sampai jam 11. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di majlis taklim ini yang menjadi taman syurga, insyaallah kelak nanti kita pun dikumpulkan Allah bersama-sama dalam syurganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu, hari ini kita di hari Sabtu, tanggal berapa Bu? Hah? Kalau ngitung tanggal 31 berarti udah gajian. Bukan itu yang Ustadz maksud. Zulhijjahnya tanggal berapa ya Bu Jera? 4. Berarti kemarin Jumat tanggal 3. Lebaran Bu, Idul Adha, Zulhijjah tanggal berapa? Zulhijjahnya tanggal berapa? Bulan Zulhijjahnya, bulan Zulhijjahnya tanggal 10. Bu Ajera belum ngopi, marah-marah. Saya dengar Bu Ajera, cuma saya bisa ngetes, ibu ini bilang tanggal 6, tanggal 6. Nggak apa-apa, itu 6 Juninya. Maksudnya berarti lebaran jadi kapan Bu? Nah, hari apaan? Jumat insyaallah, karena pemerintah sudah mengumumkan tanggal 1 Zulhijjah jatuhnya kemarin hari Rabu. Jadi Zulqa'dahnya hanya sampai 29, nggak sampai 30. Rabu tanggal 1, Kamis tanggal 2, Jumat tanggal 3, sekarang Sabtu tanggal 4. Dari awal Zulhijjah 10 hari pertama sudah ada yang namanya kesunahan berpuasa. Bagi siapa yang mau puasa silahkan. Dimulai dari apa? 10 hari pertama. Kata Nabi, ma min ayyamin ahabba ilallahi ayyuta'abbada lahu fiha min ashri Zulhijjah.
Tidak ada amalan yang lebih Allah sukai melainkan apa? Amalan-amalan yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di antaranya apa? Puasa. Ya'dilu shaumi kulli yaumin minha bisaumi sanatin. 1 hari puasa di bulan Dzulhijjah. Maksudnya tuh awal bulan tanggal 1 sampai tanggal 10. Tapi tanggal 10-nya Bu Haji Hera nggak termasuk. Kenapa Ustadz? Kan 10 lebaran. Lebaran boleh puasa nggak? Haram. Lagi rugi lebaran puasa. Orang makan opor, ayam, daging, rendang dia puasa. Dia mau ngapain? Haram, nggak boleh puasa. Jadi maksudnya dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya'dilu shaumi kulli yaumin minha, menyamai puasa setiap 1 hari, minha ay min Dzulhijjah, daripada bulan Dzulhijjah, menyamai apa? Bisaumi sanatin. 1 hari ibu puasa pahalanya sama seperti puasa setahun. Ibu pernah nggak orang perempuan puasa setahun? Boro-boro setahun, sebulan aja kagak. Ramadan, ya kan? Apalagi maaf, perempuan-perempuan yang masih aktif, masih datang halangan, mustahil dia puasa sebulan penuh, apalagi setahun. Kecuali yang sudah nenek-nenek, udah menopause. Insya Allah mungkin iya, dia nggak akan pernah bolong puasanya. Ibaratnya apa? Udah nggak ada gangguan cuaca. Nah, iya, tapi sungguh pun begitu Bu, ya maaf, hampir mustahil Bu, ada orang puasa setahun penuh. Biar kata Bu Haji Hera puasa Nabi Daud, dia kan selang-seling. Hari ini puasa, besok kagak, besoknya puasa lagi, besoknya. Nah, ini kan selang-seling. Tapi orang puasa terus-terusan nggak boleh, apalagi namanya wisol. Wisol itu nyambung, puasa subuh sampai maghrib, dari maghrib dilanjut puasa lagi, nggak boleh, jangan. Tapi hebatnya gara-gara ibu puasa 1 hari di bulan Dzulhijjah, pahalanya menyamai seperti pahala setahun. Wa qiyamu kulli lailatin minha katawabi qiyami lailatil Lailatul Qadri. Bangun malam di 1 malam 10 hari pertama Dzulhijjah. Tadi kan udah masuk tanggal 3, tanggal 4. Tadi ibu tahajud nih. Tadi sebelum subuh. Walaupun Ibu Haji Hera sholatnya 2 rakaat doang, tapi pahalanya sama seperti ibu tahajud di malam Lailatul Qadar. Padahal Bu, yang namanya Lailatul Qadar adanya cuma di bulan apa? Ramadan, bulan puasa. Kan Dzulhijjah, emang ada Lailatul Qadar Dzulhijjah? Nggak ada. Tapi sabab ibu bangun qiyamul laili minha, bangun tengah malam. Nih bangun tengah malam maknanya umum. Ibu bisa sholat tahajud, bisa baca Quran. Dicolek laki tahajud enggak? Kok enggak? Dicolek laki tahajud enggak? Tuh, Bu Haji Hera paham tahajud juga Ustadz. Bu Haji, ini coleknya yang jadi fardu. Tahajud kan sunnah, yang nyolek laki tuh, ini jadi fardu. Maksudnya apa Ustadz? Tetap dapat pahala? Dapat, maksudnya begitu. Ya, ibu bangun tengah malam, biar katanya cuma 2 rakaat. Kali ibu ada urusan yang punya usaha, katakanlah ada pesanan kue di pagi-pagi, habis tahajud 2 rakaat, setengah 4 dia ngadonin. Lah iya benar. Artinya sambil dia bikin adonan tepung terigu kue, tapi itu mulut komat kamit, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Itu kan termasuk. Tapi yang hebatnya apa? Pahalanya sama seperti qiyamul lail malam Lailatul Qadar.
Sedangkan malam Lailatul Qadar itu Bu rahasia Allah Ta'ala, kita kan nggak tahu. Apakah Ramadan kemarin kita dapat apa enggak? Wallahu a'lam. Tapi nanti bisa dilihat Bu ciri-cirinya. Kenapa? Kalau habis Ramadan kemarin-kemarinnya orang itu makin tambah benar ibadahnya, makin tambah baik tutur katanya, perilakunya makin bagus, jadi pemaaf sama orang, nggak marah-marah, itu simbol sinyal. Artinya ada perubahan signifikan yang menjadi lebih baik. Boleh jadi itu ciri orang itu dapat keberkahan Lailatul Qadar. Tapi anak ibu jam 3 melek bangun nonton sepak bola Piala Dunia. Kata ibu, Jono nggak tidur? Nggak mah, mau nonton bola. Ini tahajud sana. Ntar mah, ini dulu apa namanya nonton bola dulu. Ini saya malam puasa nih cari Lailatul Qadar. Ya udah mah ini sekalian sambil nunggu Lailatul Qadar sambil nonton film. Sambil nonton bola, itu bukan Lailatul Qadar yang dapat, tapi Lailatul sayang. Melek tengah malam kuat, masa cuma 2 rakaat kagak bisa. Ya. Jadi itu diantaranya begitu, Bu. Yang bisa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, monggo silakan. Yang mungkin belum kesampaian, jangan tinggal yang 2 hari, tanggal 8, tanggal 9. Tarwiyah sama hari Arafah. Nggak bisa tarwiyah, Arafahnya usahakan jangan ditinggal. Karena Bu, dari sekian banyak puasa sunnah dalam kurun 1 tahun, puasa sunnah yang menempati urutan tertinggi paling afdol, puasa sunnah hari Arafah. Saudara kita yang lagi mengerjakan ibadah haji, mereka mulai wukuf tanggal 9 di Arafah. Al-Hajju Arafah. Patokan orang haji apa? Hadir di Arafah. Dia wukuf di Arafah ada. Mau bayar sekarang haji yang ratusan juta tuh. Apa haji apa Bu? Yang cepat berangkatnya Bu Jera? Haji plus Furoda. Apalagi sekarang lihat berita kesian jamaah kita yang dondong petong dorodong sendiri itu koper. Ya Allah, peraturannya makin kesian saudara kita ya. Kenapa? Kalau ratusan juta dia bisa keluarin buat berangkat haji, tapi di saat wukuf Arafah dia kagak nongol, kagak hadir, nggak ada, maka hajinya nggak dianggap, batal, gugur, sayang. Karena di ayatnya begitu, patokannya apa orang haji? Al-Hajju Arafah. Ya. Nah itu. Nah, jadi buat kita jangan sampai kita tinggal di tanah air ini, kita tidak sedang menunaikan ibadah haji, kan kita di tanah air, Bu. Maka kesunahan yang paling afdal itu puasa di tanggal 9 hari Arafah. Kata Nabi apa? Shaumi yaumi Arafah yukaffirus sanataini. Puasa hari Arafah menggugurkan dosa 2 tahun. Sanatun qablaha wa sanatun ba'daha. 1 tahun sebelumnya yang dulu dan 1 tahun yang akan datang. Kalau setahun yang kemarin, emang mau nggak mau kita akui Bu, namanya manusia, ada dosa nggak Bu? Kita punya khilaf salah kata nggak? Ada nggak? Ada. Mau sengaja nggak sengaja, mau kelihatan nggak kelihatan. Ibu nyuciin laki baju celananya, diperiksa kantongnya. Hah? Ada aja Ustaz, ini umpama. Bang, merasa hilang duit nggak? Atau abang, ini naruh celana, di kantongnya ada duit nih. Ya. Kata laki, duit apaan Bu? Gimana mama tahu? Berapa duitnya? Tapi yang jujur. Enggak ya, cuman ceban, padahal cepek. Saya nggak seuzon sama ibu-ibu, enggak, lagi ngajarin jujur, ngomong aja, cepek bang. Cepek yang bener, ayo lupa duit apaan ya. Nah ibunya lah tuh, wah asik nih bang. Kenapa emang? Cepek mam, beli bakso 5 mangkok. Nah,
Laki begitu juga, ya kan? Jangan bohongin bini melulu. Ayah lagi di mana? Bentar, kerjaan belum kelar nih di kantor. Nggak taunya dia pulang, dia mancing. Bohongin bini nggak tuh? Dosa nggak? Nah iya, jadi siapapun kita banyak dosanya. Sabab puasa hari Arafah setahun yang lalu Allah ampunin. Tapi bu, yang hebatnya setahunnya akan datang Ustaz Ibrahim. Lah kan kita nggak tahu tahun berikutnya kita berbuat apa, wallahu alam, nggak ada yang tahu. Nah, sahabat Nabi Abdullah bin Abbas, beliau katakan, maksud dari Allah ampunkan 1 tahun ke depannya Bu Haji Hera, itu simbol sinyal, berarti Allah panjangkan umur orang itu 1 tahun ke depannya. Karena logikanya begini, Bu, yang orang punya salah itu waktu masih hidup apa dia mati? Nah, orang mati masih bisa berbuat dosa nggak? Ya udah mati nggak bisa ngapa-ngapain. Berarti simbol dari situ kan? Jadi kalau orang berbuat salah itu berarti dia masih nah itu. Tapi hidupnya di situ Allah jamin, Allah jaga. Kenapa? Sudah Allah ampunkan dosanya. Tapi jangan dipolitisir Ustaz Ibrahim. Ustaz, dosa kita setahun udah Allah ampunin gara-gara puasa Arafah. Iya benar Ustaz. Kalau gitu berarti bebas dong. Apaan? Kita umpetin bini orang. Hush. Haram. Ya. Jangan katanya udah diampunin. Bukan begitu maksudnya. Nggak boleh. Pura-pura kenalan. Ya kan? Akhirnya Abi lagi di mana? Lagi pos 2. Maksudnya posisi kamling. Nggak boleh. Ya. Nah, jadi artinya apa? Jangan dipolitisir merasa seakan-akan wah, dosa udah diampuni Allah, saya bebas berbuat dosa. Enggak. Maksudnya Allah ampunin, Allah pelihara kita. Allah jaga kita. Kenapa? Berarti Allah panjangkan umur kita 1 tahun ke depannya. Dan berharap ke depannya itu mudah-mudahan apa? Usia kita lebih tambah berkah lagi, dipakai buat hal-hal yang positif, buat pengajian dan amal ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para donatur yang baik hati diberikan limpahan rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah. Amin. Al-Zikran Nafi'ah, aktivitas sebelum fasilitas. Al-Zikran, aktivitas